年年进贡粮食岁币。南宋廷。 Kisah berawal pada masa pertempuran besar antara dinasti Song melawan dinasti Jin, hingga dinasti Song pun kalah dalam pertempuran. Mereka binasa dan hancur, hingga dua petingginya ditangkap. Para pendekar yang tersisa menyelamatkan diri ke wilayah selatan, mencoba mempertahankan diri meski kekuatannya lemah. Dan sejak saat itu, dinasti Jin berkembang pesat dan menjadi penguasa yang sombong dan berencana akan menyerang wilayah Mongol. Sementara itu, di negeri Mongol, pemimpin tangguh yang bernama Genghis Khan mengumpulkan pasukan terbesarnya untuk mempertahankan diri dari serangan dinasti Jin. Dalam pertempuran itu, pasukan Mongol mengerahkan pemanah-pemanah terbaiknya, sehingga berhasil memukul mundur pasukan dinasti Jin. Saat pasukan Mongol mengejar sisa pasukan dinasti Jin, mereka melihat seorang pemuda yang sedang duduk sendirian di atas bukit. Yang sontak saja, mereka langsung melesatkan panah-panah mereka ke arah pemuda itu, karena menganggap kalau pemuda itu mata-mata dinasti Jin. Dan ya, entah ilmu apa yang dimiliki pemuda ini, sehingga tak ada satupun anak panah yang mengenainya. Dan ketika para prajurit Mongol menghampirinya, pemuda ini mengaku dengan menggunakan bahasa Mongol, kalau dia bernama Guo Jing. Ya, dia bernama Guo Jing, sang tokoh utama kita. Pemuda bangsa Song yang pindah ke Mongol bersama ibunya sejak dia kecil, akibat perang yang bangsanya ditaklukkan oleh dinasti Jin. Dan tujuannya berada di sini, yaitu mencari kekasihnya yang bernama Huang Rong. Mengetahui kalau Guo Jing juga berasal dari Mongol, para prajurit pun pergi. Dan untuk mengetahui bagaimana Guo Jing bisa terpisah dengan Huang Rong, cerita lalu flashback ke beberapa waktu sebelumnya. Saat itu, Guo Jing dan Huang Rong selalu bersama berkelana ke penjuru negeri dan mereka telah melewati banyak rintangan. Hingga suatu hari, Guo Jing dipanggil oleh 7 gurunya yang dijuluki 7 pendekar aneh Jiangnan. Guo Jing dimarahi karena berteman dengan Huang Rong yang merupakan putri dari pendekar sakti dengan julukan Pendekar Sesat Timur, di mana pendekar tersebut dikenal sangat berbahaya dan kejam. Setelah para guru pergi, Huang Rong yang sempat mendengar ucapan para ketujuh guru Guo Jing itu pun tak terima jika ayahnya dikatakan pendekar jahat. Huang Rong juga mengatakan kalau Guo Jing takkan mendapatkan kesaktian apapun dari ketujuh guru Guo Jing itu yang menurutnya biasa-biasa saja. Jika Guo Jing ingin melindungi negeri, maka Guo Jing harus memiliki kesaktian yang tak tertandingi. Oleh karena itu, Huang Rong akan membawa Guo Jing menemui seorang master kungfu tingkat tinggi yang dijuluki Pengemis Utara. Dan setelah bertemu, Guo Jing pun diangkat menjadi muridnya dengan syarat Huang Rong harus menyediakan makanan kesukaannya selama Guo Jing berlatih. Jelas, Huang Rong yang memang memiliki keahlian memasak menyetujui itu. Sang master juga mewariskan jurus tertingginya, yaitu jurus 18 telapak tangan naga. Dan setelah berhasil menguasai jurus tersebut, mereka pergi menuju Pulau Bunga Persik, tempat ayahnya Huang Rong tinggal si pendekar sesat timur. Sepanjang perjalanan mereka berbincang. Jika suatu hari mereka berpisah, Guo Jing akan memberikan tanda dengan meletakkan kincir angin untuk mengetahui keberadaannya. Dan sesampainya mereka di Pulau Bunga Persik, Guo Jing sangat terkejut saat melihat 6 dari ketujuh gurunya telah tewas di pulau yang membuat Guo Jing murka dan menuduh kalau ayah Huang Rong lah si pendekar sesat timur pelakunya. Kemudian, Guo Jing pergi meninggalkan Huang Rong begitu saja, tanpa peduli dengan penjelasan Huang Rong yang mengatakan bahwa kejadian ini belum tentu adalah ulah ayahnya. Hingga saat Guo Jing bertemu dengan guru pertama yang masih hidup, disitulah dia tahu kalau kematian ke-6 gurunya bukanlah ulah si pendekar sesat timur, yang artinya Guo Jing telah salah faham dengan Huang Rong dan sangat menyesal telah menuduh dan meninggalkan Huang Rong. Kini, misi Guo Jing akan mencari keberadaan Huang Rong meski sampai ke tanah Pasundan sekalipun.
压海角。 Setelah meletakkan kincir angin sebagai penanda agar Huang Rong bisa menemukan jejaknya, Guo Jing pun pergi melanjutkan pencariannya. Sementara itu, Huang Rong ternyata juga sedang mencari-cari keberadaan Guo Jing. Akan tetapi, dia malah tertangkap oleh pendekar sakti yang bernama Ouyang Feng, atau yang dikenal sebagai si racun barat. Penangkapan itu dilakukan karena Ouyang Feng mengincar dan berambisi ingin menguasai isi Kitab 9 Yin, sebuah kitab ilmu bela diri yang diyakini mampu menjadikan siapapun yang menguasainya akan menjadi pendekar terkuat dan tak terkalahkan. Racun barat menduga kalau Guo Jing telah menguasai kitab tersebut. Oleh karena itu, ia menangkap Huang Rong dan memaksanya untuk memberitahu di mana kitab itu berada. Tak hanya itu, si racun barat juga memerintahkan anak buahnya untuk memasangkan kalung beracun di leher Huang Rong, agar jika Huang Rong mencoba melarikan diri, keberadaannya bisa dengan mudah dilacak. Namun, Huang Rong yang cerdas menyadari bahwa banyak anak buah si racun barat yang diam-diam nguping percakapan mereka. Ia kemudian berpura-pura kalau dia tahu isi kitab 9 Yin itu. Bahkan ia mengaku telah menghafalnya di luar kepala. Dan berniat membacakan isi kitab itu dengan suara keras agar bukan hanya si racun barat saja yang mendengarnya, tapi juga semua anak buah si racun barat mengetahui rahasia ilmu tersebut. Yang sontak hal itu pun membuat si racun barat panik, karena ia tak ingin jika anak buahnya mengetahui isi kitab itu karena bisa membahayakan posisinya. Kemudian, ia langsung menghentikan aksi Huang Rong dan bergegas mengecek anak buahnya yang mengintip di atas genteng. Di saat itulah, Huang Rong memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri dari ikatannya. Setelah itu, dia kemudian kabur dengan lompat ke sungai. Dan karena si racun barat tidak bisa berenang, ia pun hanya bisa melihat Huang Rong kabur tanpa mampu mengejarnya. Di sisi lain, Guo Jing yang masih mencari keberadaan Huang Rong, tak sengaja dia melihat bendera pasukan Mongol yang hanyut di sungai. Dan ketika ia mengeceknya, ternyata para pasukan Mongol itu sedang ditawan. Dan mereka terkena racun yang diberikan oleh anak buah si racun barat lewat air sungai yang mereka minum. Yang kebetulan salah satu dari pasukan Mongol itu adalah saudara angkat Guo Jing, bernama Tolo putra Raja Mongol Genghis Khan. Dan saat Guo Jing menegur saudara angkatnya itu, tiba-tiba... Anda! Guo Jing! Guo Jing! Ya, jelas saja. Anak buah si racun barat ini takkan mampu menandingi Guo Jing yang saat ini sudah menguasai isi kitab 9 Yin. Bahkan tak ada satupun serangannya yang mampu mengenai Guo Jing. Dan ketika Guo Jing memintanya baik-baik agar memberikan penawar racun itu padanya, ya, bukannya memberikan penawar racun itu, ia justru menyerang Guo Jing dengan gas beracunnya, dan lagi-lagi, semua itu tak ada apa-apanya bagi Guo Jing. Sehingga, inilah yang terjadi. Dan dia pun tewas terkena sabetan wajahnya sendiri. Sementara itu, Huang Rong yang kini sedang dikejar oleh si racun barat dan anak buahnya mencoba lari ke tengah perkotaan. Hingga tak lama kemudian, muncullah para pasukan dinasti Jin yang menegur anak buah si racun barat yang membuat kekacauan di kota itu. Namun, si racun barat yang enggak suka ditegur, malah menggemi balik pasukan Jin dan menyerang mereka dengan skill duanya. Kita kembali lagi ke Guo Jing dan prajurit Mongol yang terlihat sedang bermalam sambil mengobrol. Di situ, Tolui dan prajurit lain yaitu Guru Jabe menyuruh Guo Jing agar kembali ke Mongol. Apalagi Guo Jing juga sudah meninggalkan ibunya cukup lama di sana. Dan karena memang Guo Jing ini sangat kangen dengan ibunya, ia pun mengikuti saran dari mereka. Sementara itu, Huang Rong yang berhasil lolos dari kejaran si racun barat, kini berkelana sendirian. Ia lalu mulai mengingat kembali saat dirinya sedang masuk angin dan digendong oleh Guo Jing untuk dibawa ke Biksu Tang Taisu untuk dikeroki.
Di situ, Guo Jing juga diajari teknik penyembuhan dari Kitab 9 Yin, dan diminta keduanya untuk tetap menjaga Kitab 9 Yin agar tidak jatuh ke tangan yang salah. 就要好好守护它。二位施主，说话算话，我可记心里了。 Dan setelah mengingat masa lalunya, tak sengaja, ia melihat kincir angin buatan Guo Jing. Alhasil, Huang Rong pun sangat senang karena Guo Jing juga sedang mencarinya. Enggak cuma itu, Huang Rong juga menemukan ukiran di batu yang dibuat oleh Guo Jing. Jadi tanpa pikir panjang, Huang Rong pun langsung mengikuti petunjuk yang sudah dibuat oleh Guo Jing itu. Sementara itu, Guo Jing dan kelompok Mongol akhirnya kembali ke perkemahan Mongol dan disambut oleh ayah angkat Guo Jing, yaitu Genghis Khan, serta ibunya yang bernama Li Ping. 你回来就好。 Akan tetapi, di sisi lain, Huang Rong yang hampir saja sampai di perkemahan Mongol kembali ditemukan oleh si racun barat dan anak buahnya. Sehingga ia terlibat aksi kejar-kejaran dengan mereka. Dan saat si racun barat akan menyerang Huang Rong, tiba-tiba sekelompok wanita berkuda datang dan melesatkan panah mereka ke si racun barat. Mereka juga menyelamatkan Huang Rong yang terjatuh dengan kuda-kuda mereka dan lanjut menjatuhkan sarang lebah lewat burung Raja Wali. Kelompok wanita itu dipimpin oleh putri Mongol yang bernama Hua Zeng. Kemudian, mereka segera membawa Huang Rong ke kem Mongolia yang kemudian diikuti oleh si racun barat beserta anak buahnya. Akan tetapi si racun barat dan yang lainnya tak mudah untuk masuk ke kem Mongol karena dijaga sangat ketat oleh banyak prajurit. Meskipun begitu, mereka tidak kehabisan akal dan akan berniat untuk meracuni sungainya. 在水源下毒，10几万兵在黄蓉身上。 Sementara itu, Hua Zeng mulai mengobati luka-luka Huang Rong dan juga melepaskan kalung di leher Huang Rong yang di dalamnya ada ular beracun. Hingga tak lama setelah itu, seorang pelayan tiba-tiba datang dan mengabari Hua Zeng kalau orang yang Hua Zeng tunggu-tunggu selama ini kini sudah datang. Dan Huang Rong yang penasaran pun lalu bertanya tentang siapakah orang yang dimaksud itu. Hua Zeng mengatakan kalau orang yang dimaksud adalah Guo Jing, dan dalam waktu dekat ini mereka akan segera menikah, karena sejak kecil mereka sudah dijodohkan oleh Genghis Khan. Jelas, Huang Rong yang mendengar hal itu pun seketika langsung pingsan. Sementara itu, di sisi lain, sang ibu memberikan Guo Jing selendang milik almarhum ayah kandung Guo Jing yang meninggal saat perang melawan pasukan dinasti Jin 20 tahun lalu. Setelah itu, Guo Jing memberikan penghormatan dan doa. Hingga tak lama kemudian muncullah Hua Zeng yang saking rindunya, dia langsung memeluk Guo Jing yang sedang berdoa. Tentunya hal ini membuat Guo Jing sedikit kesal karena sikap Hua Zeng yang masih kekanak-kanakan itu. Setelah berdoa, mereka pergi ke suatu tempat dan di sana, Hua Zeng lalu menanyakan tentang pernikahan mereka. Namun, Guo Jing langsung memotongnya dan mengungkapkan kalau ia tak bisa menikah dengan Hua Zeng, sebab dia sudah memiliki wanita yang ia sukai selama berada di negeri Song. Mendengar fakta itu, Hua Zeng pun pergi meninggalkan Guo Jing dengan perasaan kesal. Sementara itu, Huang Rong yang sakit hati memilih untuk pergi dari tempat itu. Hingga tak lama kemudian muncullah Hua Zeng yang datang mengamuk melampiaskan kekesalannya itu, tanpa ia ketahui kalau wanita yang dicintai Guo Jing itu ada di hadapannya. Kemudian Hua Zeng mengatakan kalau Guo Jing ternyata mencintai wanita lain. Mendengar hal itu, Huang Rong pun merasa lega, karena ia yakin kalau wanita yang Guo Jing cintai masih dirinya. Hingga tak lama kemudian, Hua Zeng mendapatkan laporan kalau sungai mereka diracuni, yang sudah pasti itu adalah ulah si racun barat. Dan karena si racun barat masih berkeliaran di wilayah mereka, Hua Zeng pun melarang Huang Rong untuk pergi dulu. Ia juga memberi Huang Rong masker wajah dengan dalih agar si racun barat dan anak buahnya tak mengenalinya. Sementara itu, si racun barat menyuruh anak buahnya untuk menyusup ke kem Mongol untuk menangkap Huang Rong. Sedang ia sendiri akan menghemat energi untuk mempelajari Kitab 9 Yin. Di sisi lain, Tolui dan Guo Jing melapor pada Genghis Khan kalau ada sekelompok pasukan musuh yang ahli dalam racun.
dan kemampuan mereka tak main-main. Namun Genghis Khan tak mengkhawatirkan hal itu, karena kini ia memiliki Guo Jing yang ahli dalam ilmu-ilmuwan. Dan malam harinya, Genghis Khan mengumpulkan semua orang Mongol untuk melihat aksi Guo Jing dalam menunjukkan kekuatan 9 yin-nya. Selain itu, Huazeng dan Huang Rong juga melihat keterampilan Guo Jing itu yang sangat memukau, sehingga membuat Huang Rong tak sadar meneteskan air mata, karena akhirnya ia bisa melihat Guo Jing setelah sekian lama berpisah. Hingga tak lama kemudian, Genghis Khan mendapatkan kabar kalau ada beberapa prajurit yang tewas akibat dibunuh, yang artinya kelompok si racun barat sudah berhasil menyusup ke dalam camp. Jadi, Genghis Khan pun menyuruh prajuritnya untuk memulai persiapan dan melakukan pelatihan besok. Di keesokan harinya, para prajurit Mongol berkumpul untuk melakukan pelatihan perang. Selama latihan, Huang Rong menyuruh Huazeng agar menyuruh Guo Jing melatih diri menggunakan buku panduan perang dari dataran tengah. Dan cara itu mungkin bisa membantu mereka dalam taktik perang. Bersamaan dengan itu, 100 orang dari klan pengemis datang untuk menanyakan ke Guo Jing tentang keberadaan ketua mereka yang ternyata adalah Huang Rong. Dan karena mereka datang jauh-jauh, jadi mau tak mau, Guo Jing pun menampung mereka di camp Mongol. Lalu, secara diam-diam Huang Rong menemui anggota klannya dan berpura-pura tak mengetahui keberadaannya. Mereka juga membuat rencana perlawanan, karena si racun barat sedang memburu Huang Rong. Para anggota lalu menanyakan alasan kenapa Huang Rong masih bersembunyi dari Guo Jing. Dan Huang Rong pun menjelaskan, kalau Guo Jing kini dalam persiapan untuk melawan musuh. Alhasil Huang Rong tak mau mengganggu Guo Jing dengan kehadirannya. Esok harinya, Huazeng menemui Guo Jing untuk menanyakan tentang buku panduan perang yang disebutkan Huang Rong kemarin. Yang sontak hal ini membuat Guo Jing heran. Bagaimana bisa Huazeng mengetahui tentang panduan perang itu? Karena yang tahu tentang gulungan itu hanya orang-orang tertentu saja. Jelas, Huazeng pun juga mulai bingung. Kenapa Huang Rong bisa mengetahui tentang gulungan Wumu? Alhasil Huazeng pun mulai curiga. Kalau Huang Rong lah wanita yang dimaksud Guo Jing tempo hari. Apalagi, semalam Huang Rong sempat menangis saat melihat Guo Jing menunjukkan ilmu kitab 9 yin. Dan malam harinya, ketika Guo Jing menggelar pertemuan bersama klan pengemis untuk membahas strategi perang dari gulungan Wumu, tanpa ia sadari, Huang Rong diam-diam bersembunyi di balik tenda menyampaikan pendapatnya mewakili klan pengemis. Di saat itulah, Huazeng melihat Huang Rong secara langsung, dan kecurigaannya ternyata benar, bahwa wanita dari bangsa Song yang disukai Guo Jing itu adalah Huang Rong. Hingga ketika pertemuan itu selesai, Huazeng lalu mendatangi Huang Rong di kandang kuda untuk menantangnya duel. Alhasil, Huang Rong pun tak punya pilihan. Dalam duel ini, Rong dengan mudah mengalahkan Huazeng dengan tongkat pengemisnya. Namun, tiba-tiba saja si racun barat muncul untuk menyergap Huang Rong, dan untungnya Huang Rong berhasil lolos. Akan tetapi, si racun barat malah mengancam akan menghabisi Huazeng jika Rong tak memberikan kitab 9 yin itu padanya. Alhasil, Huang Rong pun segera memberikan kitab yin itu, yang sudah ia karang sebelumnya dalam tulisan bahasa Sunda. Dan ketika si racun barat merasa lebih tertarik dengan kitab itu, Huang Rong pun langsung membawa Huazeng segera pergi dari tempat itu. Setelah itu, Huang Rong mengungkapkan kalau kitab tadi sudah ia tulis ulang secara acak untuk menipu si racun barat. Selain itu, Huang Rong juga berniat untuk meninggalkan ke Mongol bersama klan pengemisnya. Di satu sisi, Guo Jing kini lebih sering melamun memikirkan Huang Rong. Oleh karena itu, sang ibu pun menyarankan Guo Jing agar pergi mencari keberadaan gadis yang dicintainya itu. Alhasil, Guo Jing pun memutuskan untuk pergi lagi ke dataran tengah untuk mencari Huang Rong dan meminta izin kepada Genghis Khan.
我派2队赤火跟你一起回去。重要的朋友遇到危险， Beberapa hari kemudian, situasi menjadi semakin genting. Pasukan Jin juga kini melancarkan serangan dari selatan. Alhasil, Genghis Khan pun langsung mengadakan pertemuan darurat bersama penasihat kerajaan. Dalam diskusi itu, Genghis Khan memutuskan untuk melakukan serangan balik dan langsung menargetkan ibu kota Kekaisaran Jin. Tapi untuk sampai ke sana akan memakan banyak waktu. Dan satu-satunya cara untuk mempersingkat waktu adalah melewati wilayah Song. Alhasil, mereka pun berniat untuk menaklukkan wilayah Song terlebih dahulu. Di sisi lain, Guo Jing masih dalam perjalanan kembali ke dataran tengah. Dan saat ia beristirahat di warung, ia tak sengaja melihat sekelompok prajurit Song yang berbondong-bondong menuju suatu wilayah. Dan saat ia mencari tahu, ternyata pasukan Mongol sedang dalam perjalanan menuju wilayah Song untuk melakukan serangan. Mengetahui hal ini, tentu saja Guo Jing yang tak ingin negeri dan tanah kelahirannya diperangi langsung bergegas ke Mongol untuk menghentikan rencana ayah angkatnya tersebut. Dan sesampainya dia di kamp Mongol, Genghis Khan malah menunjuk Guo Jing untuk memimpin invasi tersebut. Jelas saja, Guo Jing menolak keras perintah Genghis Khan itu, dan berkata, "Walaupun aku dibesarkan di Mongol, tapi wilayah Song tetaplah tanah kelahiranku. Di sanalah tempat lahir beta, tanah tumpah darahku." Mendengar itu, Genghis Khan pun sangat marah, dan memutuskan untuk menghukum mati Guo Jing. Dan Tolui yang mendengar itu, akhirnya turun tangan untuk membujuk ayahnya agar tidak menghukum Guo Jing. Biar bagaimanapun juga, Guo Jing adalah putra angkat kerajaan dan telah menyelamatkan banyak nyawa. Alhasil, Genghis Khan pun nurut, dan nasib hukuman Guo Jing akan diputuskan setelah perang selesai. Dan selama perang masih berlanjut, Guo Jing dan ibunya dilarang meninggalkan wilayah Mongol. Setelah keputusan itu, Guo Jing langsung lari ke ibunya yang sedang sakit. Keduanya lalu berniat untuk melarikan diri secara diam-diam. Tapi saat Guo Jing sedang berkemas, sang ibu memilih untuk bunuh diri dengan menusukkan pisau ke dadanya karena tak ingin menjadi beban bagi putranya. Guo Jing yang melihat ibunya sekarat pun mencoba mentransfer energi Qi-nya ke sang ibu. Namun, sang ibu menghentikannya, karena menurutnya ini keputusan yang tepat, dan ia sangat bangga memiliki putra seperti Guo Jing. Lalu saat Guo Jing sedang menangisi kematian ibunya, Hua Zheng datang dan berniat untuk membantu Guo Jing dan ibunya keluar dari Mongolia. Ia lalu membawa keduanya menggunakan kereta kuda dan akhirnya berhasil keluar dari Mongolia. Dan sesampainya di tempat yang aman, Hua Zheng kini ikhlas melepaskan cintanya itu, lalu kemudian berpisah dengan Guo Jing. Guo Jing lalu menguburkan sang ibu di puncak bukit, dan setelah itu, ia kemudian melanjutkan perjalanannya untuk mencari Huang Rong. Ia lalu berjalan menyusuri kota. Sampai akhirnya, ia melihat ada sebuah warung mas-mas yang bertuliskan menu ayam anggur bunga persik, di mana hidangan ini yang sering Huang Rong buat untuk Guo Jing. Dan saat Guo Jing menanyakan menu itu kepada pemilik warung, si pemilik warung mengungkapkan kalau ia tidak menyediakan hidangan ini. Akan tetapi, ada seorang gadis yang rela membayar sejumlah uang untuk menyuruhnya memasang tulisan itu. Mengetahui itu, Guo Jing pun sadar kalau itu adalah petunjuk dari Huang Rong. Kemudian, di tengah hujan deras, Guo Jing pun pergi ke bukit dan di sana, ia kemudian menancapkan sebuah tombak ke tanah dengan tujuan agar Huang Rong bisa mengetahui keberadaannya saat petir menyambar tombak itu. Dan setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Guo Jing melihat kilatan petir di bukit seberang. Dan ia yakin kalau itu adalah titik koordinat GPS Huang Rong. Dan benar saja, saat Guo Jing pergi ke bukit seberang, ia akhirnya bertemu kembali dengan Huang Rong. Begitulah cinta. Keesokan harinya, tepat di hari peperangan, Huang Rong dan Guo Jing pergi ke kota, di mana di sana sudah ramai para penduduk yang ketakutan, juga para pasukan Song yang sudah bersiap di benteng pertahanan menunggu kedatangan pasukan Mongol. Dan agar diizinkan naik ke menara, keduanya pun berbohong ke penjaga. Kalau mereka seumur-umur belum pernah melihat orang Mongol, dan kali ini mereka ingin melihatnya. Alhasil,
Keduanya pun diizinkan untuk duduk di puncak, sehingga mereka bisa melihat pasukan Mongol yang begitu banyaknya sudah sampai di perbatasan. Akan tetapi, tak lama kemudian, tiba-tiba saja si racun barat muncul dan mengaku ingin membunuh Genghis Khan. Alhasil, pasukan Mongol pun melemparkan serangan ke si racun barat. Begitu pula dengan si racun barat yang kini sudah mempelajari kitab 9 yin palsu dan langsung memunculkan kekuatannya. Namun, karena kitab yang diberikan sudah diacak oleh Huang Rong, alhasil, energi yang dihasilkannya pun menjadi bumerang bagi si racun barat, di mana energi itu merusak pikirannya hingga membuatnya tampak seperti orang gila. Meskipun begitu, si racun barat masih saja kuat untuk menghancurkan barisan Mongol dengan kekuatan brutalnya. Guo Jing yang melihat hal itu pun tak tinggal diam saja. Ia lalu berlari ke medan perang dan menyuruh pasukan Mongol untuk mundur. Kemudian, saat si racun barat melemparkan serangannya ke arah Genghis Khan, Guo Jing berhasil menangkisnya tepat waktu dan melemparkan balik serangan tersebut hingga terjadi ledakan yang cukup besar. Guo Jing lalu lanjut menyerang si racun barat tanpa henti sampai akhirnya ia melompat dari atas dan melepaskan serangan ke si racun barat. Namun si racun barat masih saja bangkit dan kembali mengincar Guo Jing hingga menjatuhkan kayu besar yang menimpa Guo Jing. Alhasil, Guo Jing pun tak bisa bergerak. Akan tetapi, ia kemudian mengumpulkan tenaganya dan menggunakan kekuatan guncangan naganya untuk mendorong balok kayu tersebut beserta si racun barat. Dan secara bersamaan, Genghis Khan menggunakan panahannya untuk memanah tepat di dada si racun barat. Meskipun kini si racun barat terluka parah, namun ia masih bisa menggunakan kekuatannya untuk menyerang Guo Jing lagi. Tapi Guo Jing berhasil melawannya dengan cukup fatal, sebelum akhirnya si racun barat memutuskan untuk kabur. Setelah kejadian itu, pasukan Song menggunakan kesempatan kekacauan ini untuk menyerang pasukan Mongol. Namun Huang Rong turun tangan dengan cara menyandra komandan mereka, sehingga mencegah pertumpahan darah lebih lanjut. Tak hanya itu saja, Huang Rong dan Guo Jing juga nekat berdiri di tengah-tengah dua pasukan yang sedang memanas untuk menghentikan peperangan. Melihat hal itu, Genghis Khan pun keluar dari jajarannya dan menanyakan alasan Guo Jing, kenapa pasukan Mongol tak boleh menyerang Song. Guo Jing pun menjawab, kalau peperangan bukanlah penyelesaian masalah yang tepat, dan pahlawan sejati bukan hanya tentang ditaklukkan maupun menaklukkan wilayah, melainkan melindungi orang-orang dengan belas kasih sayang. Karena jika mereka mementingkan tentang penaklukan wilayah maupun perebutan kekuasaan, maka kedepannya bangsa Mongol juga akan mengalami hal itu. Dan Guo Jing tidak mau bangsa Mongol hancur karena masalah perebutan kekuasaan. Mendengar ucapan dari Guo Jing, Genghis Khan pun tergerak hatinya dan memerintahkan pasukannya untuk mundur. Setelah mereka berhasil melerai pertempuran, Tolui dan Guru Jabe mendekati Guo Jing untuk mengucapkan selamat tinggal, karena pada akhirnya Guo Jing dan Huang Rong memilih untuk menetap di dataran tengah. Dan film pun bersambung.